Bayangkan Anda check-in di sebuah hotel, begitu masuk kamar, seorang butler pribadi sudah menunggu. Bukan hanya membawakan koper, tapi siap menyetrika baju Anda, mengatur reservasi restoran, bahkan menyiapkan air mandi dengan suhu yang Anda suka. Dan untuk semua itu, Anda hanya membayar mulai dari 10 juta rupiah per malam. Pertanyaannya, di era di mana semua hotel bisa menawarkan kamar bersih, wifi cepat, apa yang membuat tamu rela membayar 10 kali lipat dari harga hotel biasa? Jawabannya bukan sekedar kamar mewah. Ada strategi brand yang sangat matang di baliknya. Hari ini, kita akan membedah St. Regis, salah satu brand hotel paling ikonik di dunia. Melalui kasus St. Regis Hong Kong, kita akan lihat bagaimana sebuah brand yang lahir di New York tahun 1904 tetap relevan dan premium di tahun 2026. St. Regis didirikan oleh John Jacob Astor IV, salah satu orang terkaya di Amerika pada masanya. Tahun 1904, dia membangun The St. Regis New York di Fifth Avenue dengan satu misi sederhana tapi ambisius. Menciptakan rumah bagi keluarga terbaik Amerika, jauh dari rumah mereka. Astor tidak membangun hotel, dia membangun mansion, sebuah kediaman pribadi yang kebetulan menerima tamu. Dari sinilah muncul konsep St. Regis Butler, pelayanan pribadi yang melayani setiap kamar, bukan sekedar concierge di lobi. Fun fact-nya, John Jacob Astor meninggal di Titanic tahun 1912, tapi legasinya bertahan. Brand ini kemudian diakuisisi oleh Marriott International dan sekarang memiliki lebih dari 50 properti di seluruh dunia, dari Bali hingga Maldives, dari Paris hingga Hong Kong. Di dalam ekosistem Marriott, St. Regis menempati posisi paling puncak, setara dengan Ritz-Carlton, tapi dengan diferensiasi yang jelas. Kalau Ritz-Carlton menjual ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen, pelayanan sempurna dengan nuansa profesional. St. Regis menjual sesuatu yang berbeda. St. Regis bukan tentang pelayanan yang sempurna. St. Regis tentang hidup seperti bangsawan. Dengan butler pribadi, ritual campaign setiap sore, dan atmosfer yang terasa seperti mansion pribadi, bukan hotel komersial. Target market St. Regis sangat spesifik, bukan sekedar orang kaya, tapi orang yang menghargai tradisi, privasi, dan kehalusan. Tipe tamu yang tidak perlu pamer, karena kemewahan sudah menjadi keseharian mereka. Sekarang, mari kita masuk ke kasus spesifik. St. Regis Hong Kong yang dibuka April 2019, hotel ini didesain oleh Andre Fu, interior designer asal Hong Kong yang juga mendesain The Upper House dan Kerry Hotel. Konsepnya, curated mansion. Bukan hotel, tapi kediaman yang dikurasi dengan sangat cermat. Yang menarik, Fu memasukkan elemen-elemen Hong Kong tempo dulu. Panel kayu lacquer yang terinspirasi dari toko-toko tradisional, lampu jalan bergaya awal abad 20. Tapi semuanya dalam konteks kontemporer. Hasilnya, hotel dengan 127 kamar ini terasa seperti time capsule, membawa tamu ke era keanggunan lama, tapi dengan kenyamanan modern. Dan bicara soal kuliner, St. Regis Hong Kong punya 2 restoran berbintang Michelin. Al and Foul, French Fine Dining dengan 2 bintang Michelin, dipimpin Chef Olivier Elzeron. Chinese restoran dengan 2 bintang Michelin, dipimpin Chef Hung Chi Kwong. Ini bukan kebetulan, ini strategi positioning. St. Regis bukan tempat Anda menginap dan mencari tempat makan di luar. St. Regis adalah destinasi kuliner itu sendiri. Sekarang, mari kita bicara tentang brand identity dan konsistensi. St. Regis punya beberapa signature experience yang ada di semua properti mereka di seluruh dunia. Yang pertama, St. Regis Butler Service, setiap kamar dilayani oleh butler pribadi. Bukan sekadar room service, tapi asisten personal yang tersedia 24 jam. Mereka bisa mengurus apa saja, dari unpacking koper, menyetrika baju, sampai mengatur itinerary mereka. Yang kedua, evening ritual. Champagne sabering setiap sore. Di setiap St. Regis di dunia, ada ritual pembukaan champagne dengan saber, pedang. Ini tradisi yang katanya dimulai oleh Napoleon dan pasukannya. Apakah benar? Mungkin. Tapi yang penting, ritualnya memorable. Yang ketiga,
The St. Regis Bar, setiap properti punya signature bar dengan koktail yang terinspirasi dari kota asalnya. Di Hong Kong, koktailnya terinspirasi dari Tale of Cities, Hong Kong dan New York. Yang luar biasa, semua signature experience ini konsisten dimanapun Anda menginap. St. Regis Bali, St. Regis Maldives, St. Regis Hong Kong, semuanya punya butler, champagne sabering, dan bar dengan karakter lokal. Ini yang disebut brand konsistensi, dan ini sangat sulit dilakukan di industri hospitality, di mana setiap properti punya owner berbeda. Sekarang, mari kita analisis menggunakan framework value price cost atau yang disebut dengan FPC. Yang rumusnya sederhana, seperti ini. S sama dengan buka kurung, V dikurang P, tutup kurung, per C. Tahu di mana value yang dirasakan tamu, P adalah price yang dibayar, serta C adalah cost atau effort tamu. Untuk St. Regis, persamaannya terlihat seperti ini. Value di St. Regis sangat tinggi, butler service yang mengurangi semua friction, kuliner Michelin berbintang, brand prestige dan social currency, lokasi premium, St. Regis Hong Kong 5 menit jalan kaki dari HKCC. Price-nya ya tentu sangat tinggi juga. Untuk cost-nya atau effort, nah, dan disinilah kuncinya, sangat rendah. Dengan butler yang mengurus segalanya, tamu hampir tidak perlu mengeluarkan effort apapun. Check-in dilakukan di kamar. Reservasi restoran, butler yang urus. Baju kusut, butler yang setrika. Jadi, meskipun harga tinggi, effort sangat rendah, dan value sangat tinggi, hasilnya perceived surplus tetap positif untuk target market mereka. Inilah mengapa St. Regis bisa charge premium. Mereka tidak hanya menjual kamar mewah, tapi menghilangkan semua gesekan dari pengalaman menginap. St. Regis adalah bagian dari Marriott International, grup hotel terbesar di dunia dengan lebih dari 30 brand, dari budget sampai ultra luxury. Strategi Marriott adalah House of Brands. Setiap brand punya identitas sendiri, tapi terhubung melalui satu sistem, yaitu Marriott Bonvoy. Bonvoy adalah program loyalitas dengan lebih dari 200 juta member global, dan ini strategis untuk St. Regis. Tamu yang biasa menginap di Courtyard atau Westin bisa aspirational upgrade ke St. Regis menggunakan points. Begitu mereka merasakan butler service, kemungkinan besar mereka akan kembali cross-selling antar brand jadi sangat mudah. Jadi Bonvoy bukan sekedar program loyalitas, ini acquisition funnel untuk brand-brand premium seperti St. Regis. Tapi tidak ada brand yang sempurna. Beberapa kritik yang sering muncul untuk St. Regis, yang pertama, inkonsistensi antar properti meskipun brand guidelines ketat, eksekusi di lapangan bisa berbeda. Butler di satu properti mungkin excellent, di properti lain biasa saja. Ini tantangan klasik untuk brand dengan modal franchise atau manajemen kontrak. Yang kedua, too stuffy. Untuk generasi muda nuansa old money, aristocracy bisa terasa kuno bagi traveler milenial atau Gen Z yang lebih suka brand seperti Edition atau W Hotels yang lebih playful. Dan yang ketiga, ekspektasi versus realitas. Dengan harga setinggi itu, ekspektasi tamu juga sangat tinggi. Satu kesalahan kecil bisa terasa seperti kegagalan besar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari St. Regis untuk karir di industri hospitality? Pertama, diferensiasi harus tajam dan konsisten. St. Regis tidak mencoba jadi segalanya untuk semua orang. Mereka punya posisi yang sangat jelas. Old money luxury dengan butler service. Dan mereka konsisten di semua touch point. Yang kedua, signature experience lebih penting dari fasilitas. Champagne sabering secara objektif tidak menambah kenyamanan. Tapi secara emosional, itu menciptakan momen yang memorable dan shareable. Di era sosial media, ini sangat powerful. Ketiga, mengurangi effort tamu adalah value tersendiri. Butler service pada dasarnya adalah friction removal. Dan di dunia yang semakin kompleks, orang rela membayar mahal untuk kemudahan. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Kalau Anda bekerja di hotel di Indonesia, entah itu hotel bintang 3 atau resort mewah,
Signature experience apa yang bisa Anda ciptakan yang akan membuat tamu ingat dan kembali lagi? Tidak harus champagne sembari, tapi sesuatu yang khas, konsisten, dan menciptakan emotional connection. Pikirkan itu.